jumpa lagi dengan saya, Pendeta Rio Panggabean. Saudara, hari ini saya mau membaca satu bagian firman Tuhan yang pasti ini juga bisa menjadi perenungan bagi kita mengenai hal berpuasa, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada saat dia mengajar di bukit, ya. Tapi sebelumnya, bagaimana keadaan saudara? Kalau saudara sehat, terus bersyukur. Kalau saudara tidak sehat, juga tetap bersyukur, karena selalu ada cerita di balik keadaan kita masing-masing. Demikian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 16, 17, 18 berkata demikian. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Di ayat 16 dikatakan kalau puasa jangan kasih muka nggak enak, harusnya kasih muka senyum, ya, supaya tidak dikasihani orang dan supaya puasamu juga nggak jadi sia-sia. Lalu ayat 17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Kayak saya nih, minyakin, ya. Saudara harus bergembira, harus bersuka cita apapun keadaanmu. 18 terakhir, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Wah, luar biasa sekali. Jadi kalau kita berpuasa harusnya kita senang kalau Bapa di surga kita tahu. Tapi bicara tentang puasa, tentu ketika perut kosong, lapar, yang ada adalah kita mudah terpancing untuk emosi, mudah untuk marah. Nah, disinilah sebetulnya puasa yang sedang dalam proses. Ketika kita berada dalam kekurangan, kurang makan, kurang minum, mungkin juga agak sedikit turun gula di dalam tubuh, lalu kita berhadapan dengan banyak orang, bisa nggak kita tetap menguasai diri? Untuk kita yang hidup zaman sekarang, kalau Anda mau berpuasa, silakan puasa, tapi lebih baik puasalah. Puasalah matamu, puasa juga perut, puasa keinginan, puasa ngomong kotor, puasa gangguin bini orang, wah, puasa gangguin suami orang, atau puasa ngegangguin sesama pengerja. Jadi ini yang perlu menjadi inti, bukan soal makan dan minum. Itu hanya ritual, dan saya percaya inti dari semua, marilah kita berpuasa, mengatur diri kita, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Bapa di surga. Berpuasalah. Saya Pendeta Rio Panggabean. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.